yang Kang ketahui nih, data miskin yang ada di Babakan sebelum COVID ada berapa tuh Kang? Sebelum COVID itu kita cuman ada data orang miskin itu 75 orang atau 75 kakak. Oh, sedikit juga ya. Terus setelah ada COVID Bertambah. melonjak lah. Karena itu ya dampak Mulai dari BPNT, PKH untuk puguhna nu 75 orang eta terus ditambah deui perluasan nyata nu kanggo BLT kartu sembako gitu. Nah, totalnya jadi berapa tuh? Sekitar 800 lebih Babakan. Dari 75 jadi 800. Buset, berapa ratus persen itu? Iya. Soalnya sadayana hampir kena imbas. Lalu berkaitan bantuan nih. Menurut Akang sendiri ada kendala nggak nih? Kendalanya paling anu kartu sembako. Nah, apa tuh Kang? Coba bisa ceritakan. Rata-rata anu jalmi anu wargi atau wargi anu dapat kartu sembako, tak aya saldona kosong. Itu pas dicek atau gimana bisa jadi kosong? Kosong itu biasanya kan setiap tanggal 10 teh wargi ngecek tah ke desa kan aya gadu agen nanya, agen masing-masing desa pas dicek di agen teh kosong saldona. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Ada berapa? Mungkin nggak semua ya, saldo kosong paling beberapa gitu. Nah, kira-kira menurut Akang ada berapa yang saldo masih kosong nih? Saldo kosong itu abdi terakhir ngecek sekitar 200 atau berhak gitu. Dari 800 dari itu? 800. Berarti dari 800 yang kosong 200, sisanya berarti tinggal 600. Betul. Yang 600 yang terrealisasi ya? Siap. Nah, sejauh ini Akang sebagai Kesra nih di pemerintahan Desa Babakan dengan adanya saldo si penerima masih kosong, sudah melakukan langkah apa aja nih Kang? Terakhir itu kita udah lapor DTKS, lapor PKSK, sama Dinsos. Oh, itu tahapan itu sudah? Betul, sudah. Kita per bulan itu setiap kali penyaluran kartu sembako, kita selalu pelaporan dalam bentuk Excel. Apa yang disampaikan ketika Akang tadi mengadukan ke beberapa instansi itu? Kita paling melaporkan jumlah si wargina sareng si kartu eta teh kunaon, misalkan aya kodena pan di ATM namanya kode sabrahana eta dilaporkeun masing-masing per desa. Iya, melaporkannya langsung atau via melalui TKSK. Oh, melalui TKSK, melalui bantuan TKSK. Lalu saat akan melaporkan melalui TKSK, itu apa tanggapan TKSK? Tanggapan TKSK paling kita juga sudah tembus lagi ke Dinsosnya. Oh, sudah menembuskan. Siap. Artinya Akang sudah melaporkan lebih dari satu kali ya? Betul. Setiap bulan ya. Penyaluran. Baik, setiap penyaluran melaporkan. Lalu Akang juga menangkap apa yang disampaikan TKSK bahwa TKSK sudah melakukan upaya ke dinas-dinas terkait ya Kang ya. Nah, lalu Kang, dari masyarakat sendiri nih keluhannya kan jero nih. Ya. Pasti yang jadi ujung tombaknya lagi-lagi desa nih. Betul. Nah, gimana nih Kang? Ceritakan. Kalau rata-rata yang jadi keluhan warga ketika mereka ada tetangganya dapat, tetangga yang sebelahnya nggak dapat. Iri ya pasti. Kok Abi mah dapat? Abi mah terdapat, Nusanes mah dapat kok gitu. Terus kan otomatis si warga itu datang ke desa. Kunaon? Desa ge pasti ngajelaskeun karena permasalahan transfer dari atasnya ke kartu sembakonya. Artinya edukasi tetap sering disampaikan ke mereka ya. Mengingat begini Kang, kan kalau di desa ini kan rawan ya. Ada prasangka, ada praduga masyarakat bahwa nih, wah saya mah bukan pemilihnya gitu kan ya, kadang seperti gitu. Wah, pilih kasih dan sebagainya. Ada nggak kesana Kang arahnya? Gini, sebelum COVID 2019, 2020 kita mendaftarkan semua warga tanpa terkecuali. Kita daftarkan semua. Mau itu ada hubungan sama politik atau enggak, itu kita semua daftarkan. Alhamdulillah tanpa ada embel-embel politik kayak gitu. Baik. Artinya masyarakat masih legowo ya Kang ya. Legowo dalam arti tidak berefek ke politik desa, akan tetapi mungkin lebih
ke program itu sendiri ya. Karena gini, setelah kita dituntut sama kecamatan buat pendataan warga, kita di waktu itu saya masih ingat sekitar jam 9 malam sampai ditunggu sampai jam 12 malam itu pendataan real dari RT dan RW. Siap. Kita sudah menyampaikan data langsung real dari RT dan RW. Setelah itu diajukanlah ke kecamatan. Kecamatan mengirimlah ke Pemda. Oh gitu. Terus Kang, tadi kan yang saya tangkap Akang lebih sering melakukan komunikasi berkaitan keluhan tadi dengan TKSK. Ya. Ini kan Akang juga sebetulnya apakah memiliki kewenangan nggak berhubungan langsung dengan dinas sosial misalkan atau Bank Mandiri misalkan begitu? Betul. Kami pun desa pun sebagian dari desa di Kecamatan Dramaga semua harus melaporkan setiap bulannya dan itu pun harus melalui TKSK. Sebetulnya kami juga pengen tahu ini kendala yang setelah kita pelaporan di TKSK itu apa? Berkaitan TKSK ini apanya nih Kang menurut Akang sendiri? Jadi kita pelaporan nama warga yang saldonya kosong. Kemiskinannya atau saldo kosong nih? Saldo kosongnya. Saldo kosongnya. Siap. Lalu setelah itu si TKSK pelaporannya ke Tipikornya yang koordinator yang dari Kabupaten Bogor. Tim koordinator. Betul. Siap. Setelah itu kita cuma nunggu laporan dari TKSK bahwa kalau emang betul itu saldo kosong, setelah dilaporkan baru dia tembusan lagi ke desa. Mengingat begini Kang, berkaitan bansos, PKH atau di luar PKH dan irisan misalkan, itu kan ada juga dampingan khusus misalkan PKH ada pendamping PKH kan gitu ya. Lalu yang lain waktu itu memang ada pendampingan khusus dari bansos yang mungkin juga TKSK kan gitu ya. Nah itu dilakukan nggak sama Akang juga komunikasi dengan? Komunikasi selalu setiap kali kita mau itu yang kantor pos, mau itu kartu sembako atau PKH setiap masing-masing itu selalu pelaporan. Baik itu dari pendamping PKH, mereka waktu penyaluran pendamping PKH selalu lapor ke desa dan kita pun koordinasi lagi sama pihak kecamatan sama TKSK bahwa hari apa atau tanggal berapa kita bakal penyaluran. Gitu. Semua pelaporan dalam bentuk surat. Siap. Kang, itu kan sebelumnya melakukan intensitas komunikasi lah berkaitan dengan keluhan. Tadi Akang sedikit menyinggung berkaitan dengan sebelum mendapatkan bantuan ya. Nah, informasi dari entah TKSK atau dari bank sendiri, Himbara atau dari dinas sosial misalkan melalui pemerintah desa, berapa hari sebelumnya Kang biasanya mendapat informasi? Informasi itu kita kan udah dikasih tahu sama TKSK sebelum ada penyaluran itu seminggu atau 2 minggu sebelum. 2 minggu setiap tanggal 10. Nah, bulannya. Termasuk by data nggak ada? Ada by data. Jadi setelah kita itu kayak kalau disebutnya burekol burekol gitu, kita dikirim sama pihak TKSK bahwa ini loh nama-nama yang harus disalurkan. Gitu. Artinya terlampir lah ya Kang. Betul. Cuman warga penasaran yang misalkan mereka udah ngecek kosong tapi penasaran. Iya. Gitu. Nah, yang ada di data itu terlampir gak yang data yang masyarakat yang kosong? Yang kosong enggak. Udah ada ya sebetulnya. Ini calon yang kosong, ini calon yang isi gitu ya. Kita juga udah bisa sortir mana yang kosong, mana yang ada. Gitu. Jadi setiap kali penyaluran kita ketahuan nih yang saldo kosong warga mana aja sama yang ada saldonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Nah, biasa sosial. Kalau Kang berkaitan sosial tuh Poksi Kesra di permintaan desa. Kopian nih. Ada. Aduh. Iya, tuh biar seru dong ya. Ayo. Aduh, subhanallah. Sehat Kang Kesra? Alhamdulillah. Bang ini pinjam berapa ini? Belum lama ya, paling 30 menit yang lalu lah. 30 menit. Ngomongin apa ini teh? Saldo kosong. Ada yang menarik memang. Tadi saya coba tangkap, ternyata memang
KPM Babakan, Desa Babakan ini cuma sedikit awalnya. Cuma Awalnya, 75 orang betul, ya. Betul. Yang masyarakat Seiringnya waktu karena dampak Covid. iya, bertambah. misbar tadi. Miskin baru. Jadi total 800. 800 lebih. Akan tetapi ada yang saldo kosong terkendala lah. Itu Tuh. 200 orang. Berapa? 200 orang. 200 orang. Kira-kira 200. Itu gimana bisa ceritain saldo kosong teh, Kang? Jadi kita kan setiap bulan ada penyaluran. Penyaluran itu dalam bentuk sembako. Enggak, Sembako, ya. sembako. Dan itu pun setiap warga yang punya kartu sembako. Dari situ kita kan sudah kalau misalkan kita pihak desa mau penyaluran, mereka itu kan harus dicek dulu saldonya. Nah, setelah diketahui bahwa si saldo itu kosong, barulah ketahuan mana yang ada, mana yang enggak. Dan pihak TKSK pun mengirimkan data mana yang kosong, mana yang enggak. Data bayar. Data bayarnya. Kang, itu ngomongin saldo kosong, Bos. Saya rada bingung soalnya. Saldo kosong itu di data bayar ada? Enggak ada. Nggak Di data tercantum. bayar enggak ada. Ada nggak kasus misalkan di data bayar ada, pas digesek kosong? Nah, justru ke hampir semua yang dikasih sama pihak desa yang dikasih datanya itu saldo yang ada. Jadi kita bisa memilah mana yang ada, mana yang nggak ada. Gitu. Yang nggak ada. Oh, berarti yang kosong mah udah aja itu. Kosong, Terus betul. gimana itu masyarakat seakan-akan dikasih PHP, Wak? Iya. Betul. Kasus cenah ieu. Pemerintah desa. Pasti bola apinya ke desa. Iya. Pemerintah Ekstra lah nanti Nah, betul. di ininya. Pemerintah desa pun dilema kan. Punten ieu ge abi ge sanes pembelaan atau naon, dilema pasti sadayana pemerintah desa ge. Kita sudah masih tahu buat penyaluran, begitu si warga datang ke agen ternyata saldonya kosong gitu. Mungkin atau karena pan waktu itu harus ada sepadan sama data di Dukcapil kan. Sama NIK ya? Sama NIK. Nah, Oh, dipadankan. jadi mungkin karena tidak sepadan atau tidak sesuai dengan data di Dukcapil, kemungkinan itu pun. Oh, gitu.